Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutakan ngaji kita awali maca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Ila hadratin nabi wa ila hadiniya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kalau isampun nggih makalah yang ke-54. Cuman kalau wingi dereng sempat ditampilaken. Jadi kemarin makalah yang ke-54, ibadah itu seperti urusan bisnis. Nah, tempat transaksinya itu adalah kholwat. Ini kemarin sudah. Kemudian modalnya itu adalah takwa, dan keuntungan yang didapat dari bisnis ini atau ibadah itu adalah surga, Bun. Nah, ini kita lanjutkan. Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu wal khamsun. Berikutnya itu makalah yang ke-55. Oke, kalau Al-maqalatul khamisatu wal khamsun. Makalah yang ke-55, qala Malik bin Dinar. Ini seorang ulama juga. Seorang wali, dikenal dalam dunia tasawuf, beliau seorang wali, Malik bin Dinar. Beliau berkata, ihbis salasan bisalasin. Cegahlah 3 perkara itu dengan 3 perkara. Kalau saya artikan, obati 3 penyakit itu dengan 3 obat, karena yang disebutkan beliau ini nanti adalah penyakit-penyakit hati. Ihbis ay imna salasan bisalasin. Cegahlah, tanggulangi, obati 3 hal ini, 3 penyakit hati ini dengan 3 hal, dengan obat yang 3 juga. Jadi obatnya berbeda-beda. Kalau kita sakit flu ya obatnya obat flu. Sakit demam ya obatnya penurun panas lah, ada obatnya sendiri-sendiri. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kamu akan menjadi orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita ini sudah beriman tapi memiliki penyakit 3 macam ini, berarti iman sing penyakitan, jadi nggak sehat. Jadi kalau kita sudah bisa menanggulangi 3 penyakit ini, maka nanti berarti kita akan menjadi orang mukmin. Jadi yang imannya itu sehat. Nah, apa itu 3 hal dan 3 obatnya ini?
Yang pertama yaitu ihbis al-kibro bitawadu'i. Obatilah, cegahlah sifat takabur, sombong. Kesombongan itu dengan sifat tawadu, rendah hati. Karena tawadu itu lawannya takabur. Takabur itu apa? Al-kibru huwa ru'yatun naqsi bi'ainil izzi. Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Itu memandang dirinya sendiri itu sebagai orang yang sangat mulia. Wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqairi. Haqarati. Tapi kalau memandang orang lain itu merendahkan, meremehkan. Jadi itu takabur, al-kibru. Kalau bahasa Jawa dulu gumedhe. Jadi cegahlah sifat penyakit takabur itu, kesombongan dengan tawadu, dengan rendah hati. Wal hirso bil qanaati, dan cegahlah, sembuhkan, obati sifat rakus itu bil qanaati, dengan sifat qanaah. Qanaah itu neriman, ridho bikismatillah, itu qanaah. Jadi cara menanggulangi sifat tamak, sifat serakah itu ya dengan menanamkan dalam diri kita sifat qanaah, latihan neriman. Nah ini, jadi untuk menyembuhkan kesombongan kita latih, diterapi dengan tawadu. Untuk menghilangkan, menyembuhkan sifat serakah, nah itu dilatih dengan sifat neriman. Nah menyembuhkan itu ya nggak bisa seketika, obat pun itu ya harus sehari 3 kali. Kadang sampai entek 1 resep belum sembuh, ya harus terus dilatih. Apalagi ini menyembuhkan penyakit hati. Kemudian yang ketiga yaitu wal hasada bin nasihati. Cegahlah sifat hasud, iri, dengki. Jadi hasad itu kalau definisi di kitab akhlak itu tamanni zawalan ni'mati anil ghairi. Berharap hilangnya kenikmatan orang lain. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat itu nggak senang. Muka-muka nikmatnya itu hilang. Kalau ada orang baru beli kendaraan baru, muka-muka hilang. Tolong malah itu berarti ada iri. Iri yang disertai dengki itu hasad. Dan penyakit hasud ini bahaya karena orang hasud kemudian bisa membuat fitnah dan seterusnya, berita hoak itu dari kata hasad, dari penyakit ini hasad ini. Maka orang yang hasad ini kalau orang besar berbahaya. Maka kita diajari untuk berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad, tengah Al-Qur'an wonten wa min syarri hasidin idza hasad. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari hasudnya orang yang hasud, dari kedengkian orang yang dengki. Kalau bahasa Jawa ini nama drengki, ngedrengki. Jadi hasud itu iri tapi disertai dengan kedengkian. Ada iri tapi yang baik. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ya ghibtoh. Itu iri yang baik. Jadi iri kepada satu kebaikan dan dia berharap untuk bisa mengikuti atau meniru, mendapatkan kebaikan yang sama.
Tidak ingin kebaikan orang itu hilang, tidak. Jadi ini iri yang boleh. Jadi kesimpulannya makolahnya Malik bin Dinar ini cegah, obati 3 penyakit hati ini dengan 3 obat. Yang pertama nopo? Obati takabur, sembuhkan sifat takabur, kesombongan dengan tawadu, latihan merendah. Kemudian obati sifat serakah itu ya. Itu dengan qanaah, neriman. Jadi obati sifat rakus, tamak, serakah itu dengan sifat neriman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu obatilah, cegahlah sifat hasad itu dengan nasihat. Sering mendengar nasihat, sering mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Nah, kadang orang kan karena tidak mau mendengarkan nasihat, maunya menjadi penasehat. Nah, sekarang itu orang jarang yang mau mendengar nasihat, maunya itu menjadi penasehat, apa saja dikomentari itu. Jadi dia telah memposisikan diri kita jadi penasehat. Ya, sesekali kita harus sabar menerima nasihat itu yang baik tentunya. Niki makalah terakhir dari bab 3 hal. Nah, sekarang kita masuki babur rubai, bab yang 4. Makalah yang pertama, ruwiyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis Nabi ya. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk bab 4 ini ada 37 nasihat. Jadi bab yang 4 isinya 4 ini ada sab'atun wa thalathuna mau'idhah, ada 37 nasihat. Samaniyatun akhbarun wal baqi atharun. Yang 8 nanti ini berupa hadis-hadis Nabi. Tapi yang sisanya berarti sisanya berarti yang 29 itu asarus sahabat, dawe para sahabat, makolanya para ulama, orang-orang soleh. Yang pertama al-maqalatul ula ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang pertama ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari itu namanya adalah Jundub bin Junadah, nama aslinya. Jadi beliau ini kepala suku Bani Ghifar, maka disebut Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini kepala suku dan masuk Islam ya termasuk generasi pertama, as-sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islamnya ini pada saat Nabi dakwanya masih sembunyi-sembunyi itu. Beliau ini karena sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Injil sudah dibaca dan sudah mengetahui kalau akan datang lahir Nabi akhir zaman itu. Begitu mendengar bahwa di Mekah itu ada orang ngaku jadi Nabi, dia mengutus saudaranya, adiknya, cari tahu seperti apa orangnya, ciri-cirinya, lah itu nanti dicocokkan dengan kitab yang dia baca. Singkat cerita diutus adiknya karena dia kepala suku, gak bisa meninggalkan daerahnya ini. Singkat cerita adiknya sampai ketemu dengan Rasulullah, dia kemudian setelah ketemu begitu saja langsung pulang laporan, ya ada orangnya ini namanya Muhammad,
Ciri-cirinya seperti apa? Dia tak penasaran. Seperti ini, dicocokkan. Ini sama ini dengan yang dia baca dalam kitab sebelumnya. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang dia sampaikan kepada adiknya itu? Itu katanya adalah firman Tuhan. Coba suruh nyebutkan satu, dia nggak hafal. Wah, ini kecewa. Sudah kamu yang mimpin sukunya ini, kemudian dia pergi sendiri. Jadi dia mencari Nabi sendirian. Maka singkat cerita ketemu Nabi, sudah diberitahu, tapi nanti kalau sampean datang ke sana jangan tanya-tanya orang sembarangan. Karena ini genting di sana itu. Siapapun yang mengikuti Muhammad akan dihajar orang Mekah, orang Quraisy. Beliau mencari sampai kemudian ketemu. Dan setelah ketemu Nabi, wahai Muhammad, beritakan apa yang kau terima dari Tuhanmu. Kemudian disampaikan, berimanlah kepada Allah, Muhammad Rasulullah, sambunglah silaturahim, tinggalkan berhala-berhala. Dia langsung beriman. Setelah beriman, Nabi Muhammad dinasihatil Nabi, sudah kamu pulang pimpin kaummu. Nanti kalau Islam sudah besar, sudah banyak pengikutnya dan aman ini, silakan kamu tunjukkan nanti. Gak apa-apa, sekarang simpan dulu. Ternyata dia ini pulang karena ya merasa pede, karena dia ya raja di sukunya itu. Keluar tawaf, teriak-teriak, ya ma'syarul Quraisy, hei orang-orang Quraisy, isyhadu anni asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku sudah beriman kepada Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Langsung dipentungi sampai semaput. Setelah pingsan ditinggal. Dong aneh ngelilir tangi mengok malih ya ma'syarul Quraisy. Jadi dia karena bangga dengan menjadi muslim itu. Teriak lagi, wahai penduduk Quraisy, saksikan aku telah beriman kepada Allah, Muhammad utusan Allah. Itu langsung dipentungi malih sampai 3 kali, ndablek ya wong. Jadi sampai 3 kali. Terakhir itu ya sudah mau hampir mati. Tapi ada orang yang melerai, ada orang yang kenal, ini kepala suku Bani Ghifar ini, jangan diteruskan. Bisa gawat, kita selama ini hubungannya baik-baik dengan Bani Ghifar. Bisa perang. Lah ini pingsannya ini lama. Mulai pagi itu, siang itu sampai sore. Sampai kering, luka-luka darah-darahnya itu mengering di rupung semut. Baru ketemu Sayyidina Ali, digotong, dibawa kepada Nabi. Wah, mokong nanti kan sembunyikan lah. Nah, itulah kemudian di antara Nabi itu pernah menyampaikan, termasuk beliau ini minal mubasysyirin bil jannah, orang yang sudah dikabari sebagai penghuni surga. Nabi pernah bersabda, disaksikan banyak para sahabat, dia orang yang berjalan di padang pasir sendirian, dia nanti mati sendirian, tapi akan disolati oleh rombongan orang-orang yang mulia. Dan nanti dia masuk surga sendirian. Dan ini beliau buktikan satu persatu sabda Nabi tadi, dan benar beliau mati sendirian. Karena ketika setelah Nabi wafat itu beliau mengasingkan diri di daerah yang gak dikenal. Sampai istrinya itu menyuruh, sampai ini sahabat terkenal orang besar, sahabat Nabi, mau datang kepada khalifah gitu, nanti pasti jadi pejabat lah gitu. Beliau tidak, karena beliau tidak untuk itu. Sampai akhirnya mati itu nggak ada yang kenal. Sampai istrinya lari ke luar, itu beliau minta tolong, ini ada orang yang meninggal. Ternyata di situ rombongan tabiin, rombongan khalifah. Akhirnya ini Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah. Akhirnya disolati
rombongan orang yang mulia, rombongan khalifah. Nah ini, jadi sudah yang disabdakan Nabi tadi benar. Beliau berjalan di padang pasir sendirian karena waktu perang, satu peperangan masa sulit paceklik. Ini kendaraan ini mogok, nanti sampai akan. Jadi kudanya ini mogok, akhirnya dibebaskan, sudah kudanya dilepas, kamu bebas. Jadi bekal-bekal perang ini apa disangklot dewi. Dia berjalan mengejar pasukan. Akhirnya banyak sahabat-sahabat ketika Nabi tanya mana Abu Dzar Al-Ghifari. Paling pulang Nabi, tadi kendaraan ini mogok, motor ini mogok, di starter, boten kenging dulu naik, napa kuda. Paling pulang Nabi orang tidak mungkin menyusul. Ternyata kemudian dia kelihatan oleh Nabi, wah itu dia telah berjalan di padang pasir sendirian, mengejar nih wow. Nanti mati sendirian, masuk surga sendirian. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini. Beliau menasihati Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, hai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Perbaharui peraumu, kapalmu. Jaddid, perbarui. Servis kapalmu ini, peraumu ini. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Karena ibaratnya hidup kita ini sedang berlabuh, berlayar menuju akhirat. Tuh laut itu dalam. Kalau kapalnya enggak kuat, kapalnya enggak diservis dulu. Nanti ada yang bocor, bahaya. Nah, bahwa iman itu harus diperbaiki, terus diperbaharui. Maka Nabi pernah bersabda, jaddidu imanakum, imanmu perbarui terus. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana wahai Rasulullah kami memperbarui iman itu? Nyervis motor kalau saged, nyervis nopo kipas angin saged, tapi nyervis iman ini ya napa? Kata Nabi, bikasroti la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Itu cara menservis iman. Pesan Nabi kepada Abu Dzar, perbaharui perahu, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Wa khudhiz zada kamilan, ambillah bekal yang sempurna, kamilan yang cukup, yang sempurna. Bawa perbekalan yang cukup. Kamilan berarti artinya kamilan itu biarnya sempurna. Jangan ada yang kurang. Bekalmu persiapkan, ambil bekal yang banyak lah, gitu. Yang cukup untuk perjalanan. Fa inna safaro ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan menuju akhirat ini jauh. Jadi perjalanan menuju akhirat itu jauh. Lek sangune kak akeh, nah nanti gelandangan di akhirat. Kalau kehabisan bekal di dunia bepergian, mungkin kita bisa minta tolong teman, bantuan siapa, atau banyak orang yang mungkin bisa membantu. Tapi di hadapan Allah di akhirat harus bertanggung jawab sendiri-sendiri, bekalnya sendiri-sendiri. Karena itu pesan Nabi, ambil bekal yang banyak, sebanyak-banyaknya, karena perjalanan ini jauh. Wa khaffifil hamla, wa khaffifil himla, ringankan bebanmu, ringankan beban. Apa itu yang membebani? Itu dosa, itu adalah sebuah beban. Karena itu sedikitkan. Kalau bisa jangan berbuat dosa. Karena manusia tidak mungkin berdosa, maka paling tidak tahan
sedikit mungkin, seringan mungkin. Wa khaffifil himla, ringankan bebanmu, jangan banyak beban. Fa innal aqobata kaudun, karena sesungguhnya rintangannya, hambatannya nanti perjalanan itu sangat berat, medannya sulit. Jadi menuju akhirat ini banyak rintangannya, melalui beberapa pos untuk dihisab. Nah ini kalau banyak beban ini berat, sudah perjalanan jauh banyak bebannya, lah ini berat, maka ringankan beban. Dosa-dosa hapus dulu. Di antara yang menghapus dosa ya sholat kita. Langkah kita ke masjid itu adalah menghapus dosa, meninggikan derajat. Nah ini cara meringankan beban itu menghapusi dosa-dosa. Wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlaskan amalmu, ikhlaslah dalam beramal, murnikan amal itu lillah semata karena Allah. Karena yang menilai ini fa innan naqida, yang akan mengoreksi amal kita itu, jurinya itu ada basirun, yang maha melihat, yaitu Allah yang maha melihat. Jangan sampai amalnya ini kelihatannya bagus, ternyata casingnya saja, dalamnya ini yang dilihat oleh Allah, dalamnya jelek, busuk. Jangan, karena itu ikhlaskan amal. Karena sesungguhnya yang menilai kita ini adalah zat yang maha melihat, Allah yang maha melihat. Nah ini pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Wonten 4 pesan. Pertama apa? Yang pertama adalah pesannya Rasulullah kepada Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bahra amik. Perbarui kendaraanmu, ini perbarui, diservis, karena perjalanan jauh. Jangan kalau mau mudik kan persiapannya apa? Kalau mau mudik jauh, jangan Jawa Tengah, ada yang rumahnya di jauh-jauh kan, Jawa Barat, mesti kan mobilnya diservis rien, ganti oli, di sporing, langsung dicek sedoyo sebelum perjalanan. Lah kita perjalanan akhirat ya harus kendaraan kita ini diservis, selalu diperbarui. Apa? Iman kita diperbarui dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yaitu ambil bekal yang banyak. Para wali-wali Allah kemarin kan wa amaluhu lillahi katsirun. Kalau disebut wali Allah itu pasti amalnya kepada Allah itu ya banyak beramal kepada Allah. Kemudian yang makola sebelumnya itu dan amalnya kepada Allah itu zakiyun, bersih, benar-benar ikhlas. Ini yang kedua, ambil bekal sebanyak-banyaknya. Karena perjalanannya jauh. Kurangi beban yang enggak manfaat-manfaat ini jangan dibawa. Bekalnya saja ya, kalau yang napa sih enggak pati manfaat enggak usah digowo. Itu membebani. Karena perjalanannya sulit. Naik gunung itu, mendaki itu sulit. Nah, kalau banyak bebannya nanti bisa sengsara perjalanan kita menuju akhirat. Yang terakhir, ikhlaskan amal. Karena kita beramal ini dinilai, dikoreksi, diawasi oleh yang maha melihat. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.